Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi untuk pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-10 dengan video modul interaktif yang membahas tema mengenai aktivitas stakeholder eksternal. Dengan saya, Siti Muslihatul Mahmudah MIKOM. Kalau teman-teman masih ingat, di pertemuan sebelumnya atau di modul sebelumnya, kita membahas mengenai aktivitas stakeholder internal yang terdiri dari karyawan, owner, top manajemen, dan juga keluarga karyawan. Nah, hari ini atau di modul kali ini, di pertemuan ini, kita akan membahas dari sisi pihak stakeholder eksternal. Siapa saja akan kita bahas satu persatu. Sebelumnya, dalam buku Corporate Communication disebutkan bahwa corporate communication berfungsi untuk mengelola, merencanakan, menyampaikan komunikasi, dan membangun reputasi organisasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, agar mendapatkan persepsi positif dari pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, corporate communication juga merupakan manajemen reputasi organisasi yang direncanakan. Seperti yang kita tahu, reputasi itu dibutuhkan waktu yang lama untuk membangunnya, mulai dari citra sampai nanti membentuklah sebuah reputasi. Maka dari itu, sifat mengenai manajemen reputasi ini sifatnya jangka panjang, yang bisa dilakukan mulai dari berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan itu terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan. Oke, untuk stakeholder eksternal yang pertama yang akan kita bahas yaitu hubungan dengan pemerintah. Hubungan dengan pemerintah atau government relation disebutnya, merupakan seni berhubungan dengan berbagai lembaga penentu kebijakan, baik secara level eksekutif dan juga legislatif, yang mempengaruhi perusahaan pada level lokal, nasional, maupun internasional. Jadi seperti yang kita tahu, contohnya di Indonesia sendiri ya, di sebuah perusahaan yang berdiri di wilayah tersebut, ya, di wilayah dimanapun dia berada, pasti terikat dengan kebijakan-kebijakan baik itu peraturan daerah, peraturan pusat, ataupun peraturan-peraturan secara administratif lainnya dari pemerintah yang menentukan. Oleh karena itu, corporate communication harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah sebagai penentu kebijakan. Jadi, agar mendapat tadi ya dukungan dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Pemerintah sendiri memiliki kepentingan terhadap dunia usaha karena jadi tidak hanya di satu sisi dari perusahaan atau dunia usaha yang memiliki kepentingan agar bisnisnya berjalan dengan lancar, agar izin atau legalitasnya juga bisa diurus dengan baik, tapi dari pihak pemerintah sendiri juga memiliki kepentingan terhadap dunia usaha. Karena apa? Karena satu, dunia usaha itu merupakan penggerak pembangunan yang memutar roda perekonomian. Ya, dunia usaha juga yang membayar pajak. Jadi memberikan pemasukan juga bagi pemerintah sebagai salah satu sumber dana negara. Dan dunia usaha adalah mitra pemerintah dalam mengelola hasil bumi dan kekayaan negara. Karena kan memang sumber daya alam ini yang memiliki memang negara, tapi kalau tidak ada dunia usaha yang mencoba mengolah dan juga memproduksi bahan-bahan tertentu, nah itu juga akan hanya terbuang sia-sia gitu kan. Jadi maka dari itu sifatnya saling memiliki kepentingan. Oke, hubungan dengan pemerintah bentuk kegiatannya ya eh, antara lain mengumpulkan data dan fakta, interpretasi terhadap langkah-langkah pemerintah, interpretasi terhadap langkah-langkah perusahaan, membangun posisi, memberikan isu-isu untuk berita nasional dan juga mendukung kegiatan pemasaran. Setelah dengan pemerintah, kita lari ke stakeholder eksternal berikutnya yaitu konsumen ya. Seperti yang kita tahu, konsumen merupakan pusat dari kegiatan bisnis karena konsumen inilah yang merupakan penentu akhir dari kesuksesan sebuah perusahaan. Anggaplah perusahaan itu baik perusahaan yang bergerak di bidang produk maupun jasa, penentu akhirnya laku tidaknya produk yang dijual atau misalnya banyak tidaknya terpakainya jasa yang ditawarkan itu memang dari
konsumen ya. Jadi memang dikatakan sebagai penentu akhir dari kesuksesan sebuah perusahaan. Apapun yang dilakukan oleh perusahaan adalah dalam rangka untuk memenuhi kepentingan dan kepuasan pelanggan. Jadi memang orientasinya ke konsumen gitu ya. Jadi segala bentuk kegiatan kita berusaha untuk memberikan service excellent dan juga kita memenuhi kebutuhan ataupun tadi kepuasan pelanggan. Makanya banyak jurnal-jurnal atau riset di bidang komunikasi pun yang mengarah kepada kepuasan pelanggan ya, tapi lebih ditempatkan mengenai cara komunikasi ke konsumen dengan menjalin hubungan yang baik. Hal penting terkait dengan konsumen, satu, konsumen adalah sumber utama kesuksesan organisasi. Yang kedua, sasaran penjualan produk ataupun perolehan jasa, seperti yang tadi sudah disampaikan. Yang ketiga, konsumen konsumen yang loyal merupakan sumber promosi. Seperti yang kita tahu di dalam dunia pemasaran atau marketing, kita ada yang namanya konsep WOM, word of mouth. Apakah itu berlaku juga di saat ini dengan adanya media digital? Masih tetap bisa diimplementasikan karena WOM itu beradaptasi juga dengan konsep e-WOM, electronic word of mouth. Bagaimana konsumen bisa menjadi ya agen promosi ke teman-teman dekatnya, ke lingkungan-lingkungan sekitarnya mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi ketika mereka suka, mereka sudah sangat-sangat loyal, maka mereka juga bisa merekomendasikan ke lingkungan sekitarnya dan hal itu menciptakan lagi potensial-potensial customer yang dibuat oleh jaringan-jaringan konsumen tersebut, gitu ya. Selanjutnya, hal penting terkait konsumen yaitu sumber input terhadap produk atau jasa yang dikeluarkan oleh organisasi. Nah, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan dalam bentuk berhubungan dengan konsumen? Yang pertama, peluncuran produk atau jasa baru, kemudian demonstrasi produk atau jasa, selanjutnya seminar yang berkaitan dengan produk atau jasa, kemudian juga riset yang berkaitan dengan perubahan selera pasar, gaya hidup, dan selanjutnya ada juga direct mail. Jadi kurang lebih memang kegiatan-kegiatan promosi ya, karena kan biasanya konsumen juga senang informasi yang bersifat promosi gitu. Semakin meningkatkan minat daya beli konsumen juga dan itu harus bisa juga termaintain dengan baik. Selanjutnya hubungan dengan komunitas. Nah, komunitas adalah sekelompok orang yang hidup atau bergumul dalam ruang fisik ataupun ruang kepentingan yang sama. Istilah komunitas ini ada beberapa pakar yang menyebutkan komunitas ini adalah komunitas yang memiliki tadi ya kesamaan minat ataupun ada ada kesamaan background mereka. Baik itu yang jaraknya terdekat dengan tempat didirikannya usaha tersebut ataupun eee, orang-orang yang ada di lingkungan sekitar. Jadi ada dua konsep mengenai komunitas. Komunitas yang mungkin jaraknya tidak dekat dengan domisili perusahaan, tapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan, secara background mereka sama atau memiliki minat yang sama. Dan konsep komunitas yang kedua yaitu adalah orang-orang yang tinggal dekat dengan domisili perusahaan atau bisa dibilang ya sebagai masyarakat ya, masyarakat umum di sekitar perusahaan. Nah, alasan perlunya hubungan baik dengan komunitas, satu, mereka penyedia sumber daya organisasi, baik itu sumber daya manusia atau tenaga kerja, sumber daya bahan baku juga, karena kalau kita bisa ambil bahan baku yang lebih dekat dengan perusahaan kita, ya mungkin juga memangkas ongkos pengiriman, ya kan? Atau juga mereka sebagai sumber daya manusia tadi, ya. Karyawan kita bisa ambil dari lingkungan sekitar ataupun ya komunitas-komunitas lainnya gitu. Kemudian alasan lainnya yaitu komunitas sebagai pendukung kenyamanan dan keamanan berusaha karena dengan kita memiliki hubungan yang baik kita juga mendapatkan dukungan publik kalau mereka sudah merasa bisa memiliki kepentingan yang selaras dan juga terpenuhi kepentingan tersebut. Selanjutnya, sumber informasi bagi kemajuan usaha. Informasi berkaitan dengan perubahan sistem sosial, budaya, dan politik, dan juga penyumbang akses perusahaan. Ya. Dan harapan komunitas terhadap organisasi apa saja? Yang pertama ya pasti kalau memang mereka sebagai pekerja ya pendapatan, kemudian penampilan, partisipasi misalnya, oh
di lingkungan sekitar mau ada 17-an nih, terus dari perusahaan bisa mendonasikan apa ya, atau memfasilitasi apa ya. Nah, itu juga bisa. Kemudian harapannya juga stabilitas ya. Jadi perusahaan itu tetap stabil agar mm, hidup lebih lama di daerah sekitar tersebut. Oke, ini juga harapan perusahaan terhadap komunitas. Yang pertama, perlakuan yang wajar sebagai warga kota, perlindungan terhadap tindak kekerasan, keperusakan oleh massa, pengenaan pajak yang wajar, lingkungan kehidupan yang sehat bagi karyawannya. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan lingkungan sekitarnya aman, terus juga tidak ada gangguan, maka karyawannya pun juga akan merasa kondusif ya. Mau kerja ke situ, jalan ke kantor tuh kayaknya aman gitu loh. Tapi kalau kayak, duh, mau ke kantor yang di situ tuh, tapi kan kita ngelewatin ini nih ada orang yang sering gangguin nih. Nah, itu merasa perusahaan juga merasa keamanannya kurang. Maka dari itu harapannya lingkungan kehidupan yang sehat bagi karyawannya. Kemudian kalau dalam hal tenaga kerja ya tenaga kerja yang sehat, jujur, terampil, kemudian terlindungi dari kejadian yang tidak terduga, force majeure seperti pasti perusahaan tuh mau lokasinya itu strategis, ya kan? Tidak sering banjir misalnya ataupun kalau misalnya kebakaran ya ada tadi dukungan dari komunitas yang bisa membantu gitu kalau memang memiliki hubungan yang baik seperti itu ya. Oke, kemudian aktivitas hubungan dengan komunitas yang pertama kunjungan ramah tamah, yaitu manajemen ke komunitas ataupun sebaliknya komunitas sebagai tamu kita undang kayak misalnya tur ke perusahaan atau misalnya open house atau diskusi ya, jejak pendapat itu juga bisa, forum group discussion itu juga bisa dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian pembuatan acara-acara sosial, hiburan ya yang melibatkan dengan komunitas, pemberian beasiswa, terus penanggulangan anak-anak jalanan, CSR juga bisa melibatkan pelestarian lingkungan di wilayah komunitas seperti itu. Nah, selanjutnya hubungan dengan media. Nah, hubungan dengan media massa ini eh, yang baik itu tergantung bagaimana hubungan personal memang praktisi PR dengan para wartawan atau jurnalis. Jadi, memang ketika kita berperan sebagai public relation ya, ada pendekatan secara personal tapi tetap profesional ya dengan rekan-rekan media dalam hal ini wartawan atau jurnalis karena kita pun memiliki saling keterhubungan dengan kepentingan satu sama lain, ya. Jadi bisa dikatakan kenapa PR itu menentukan hubungan yang baik juga dengan wartawan, karena kan biasanya ketika ada sebuah kegiatan, sebuah acara di perusahaan, PR yang secara personal kontak dengan para teman-teman wartawan ini, gitu kan. Datang dong ke kantor kita, datang dong ke acara yang dibuat perusahaan kita, gitu. Kalau orangnya tertutup atau PR-nya tidak bersifat terbuka, tidak bersifat friendly kepada teman-teman wartawan, kemungkinan besar wartawan pun tidak ada keinginan untuk datang dan meliput, apalagi ya, yang datang aja belum tentu meliput, apalagi ini udah nggak mau datang gitu kan ya. Jadi memang perlu adanya pendekatan-pendekatan atau treatment dari personal PR-nya sendiri secara praktisi PR ya kepada teman-teman wartawan. Kayak gitu. Jadi nggak bisa tuh datang kalau ada perlunya doang misalnya gitu ya. Oh, perusahaan saya mau ada preskon nih. Saya baru kontak deh wartawan-wartawannya. Padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah. Apa namanya? Kalau hari-hari biasa nggak pernah say hello. Mungkin teman-teman wartawan pun juga berpikir gitu ya, ah nggak kenal ah sama PR-nya, ah PR itu kan apa kalau ada butuhnya doang gitu. Oh dia mah sukanya nyuruh-nyuruh doang. Nah itu juga akan menentukan si pihak wartawan itu mau datang atau tidak gitu. Jadi sebaiknya memang hubungan personalnya juga secara baik dijalin dengan teman-teman wartawan. Aktivitas hubungan dengan media massa bisa apa saja? Yang pertama jumpa pers ya yang sering banget dilakukan kalau dalam hal media relation, yaitu pertemuan khusus antara perusahaan dengan pihak wartawan yang mewakili media massa. Jadi biasanya tuh kita langsung jumpa dengan beberapa teman-teman wartawan dari berbagai instansi media gitu ya.
Pertemuan ini membahas isu-isu yang terkait kepentingan masyarakat dan berhubungan dengan perusahaan. Kemudian juga ada wisata pers, misalnya itu acara yang diselenggarakan PR atau perusahaan dengan mengajak para wartawannya itu melakukan kunjungan ke suatu tempat dan memberikan kesempatan pada wartawan untuk memperoleh data atau fakta yang lengkap. Misalnya, perusahaan lagi mau buat kegiatan atau bukan kegiatan ya, dia meresmikan sebuah fasilitas tertentu. Nah, perusahaan diajak tur ya kan, terus sambil tur itu bisa wawancara sambil nanya-nanya. Jadi sifatnya sambil jalan, sambil wawancara itu juga bisa dikondisikan ya. Seperti misalnya waktu itu ada pengalaman kita lagi mau ada peresmian teknologi untuk pengolahan sampah. Nah, kita ajak tuh wartawan ya kan, tapi tidak hanya duduk, mereka ikut ke prosesnya, diajak ke lihat labnya, sambil jalan mereka wartawan sambil nanya-nanya, sambil memperoleh data, fakta itu juga bisa disebut wisata pers, ya kan? Atau misalnya lagi ada event wisata kuliner, terus diajak jalan sambil nyobain apa makanan segala macam, terus sambil nanya-nanya juga itu bisa diajak ya, seperti itu. Kemudian bentuk aktivitas lainnya ada siaran pers, ini seperti informasi yang dibuat oleh praktisi PR yang disampaikan ke wartawan ya, press release lah sifatnya ya. Kemudian ada wawancara pers, ini satu acara di mana wartawan atau media melakukan wawancara eksklusif, jadi benar-benar sudah janjian nih dan sudah tahu yang diwawancarai itu siapa ya, dengan siapa nanti narasumbernya, dan juga ada narasumber media ya. Jadi ini sifatnya aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan dari perusahaan untuk berhubungan baik dengan teman-teman media. Selanjutnya hubungan dengan investor. Ya, investor seperti yang kita tahu, investor adalah yang menanamkan modalnya, dananya untuk perusahaan gitu ya. Dan beberapa perusahaan sangat tergantung dengan dana investor ini. Nah, tujuan berhubungan dengan investor apa saja? Yang pertama, menjelaskan tentang visi, strategi perusahaan kepada investor potensial dan juga para analis dan media. Kemudian juga memastikan bahwa ekspektasi harga saham perusahaan sesuai dengan prospek pendapatan perusahaan, mengelola investor baik itu investor individu maupun institusi besar ya. Jadi memang banyak kriterianya dan masing-masing investor itu juga terkadang kebutuhannya masing-masing gitu ya. Kemudian strategi komunikasi investor relation itu fokus kepada harga saham memang. Jadi karena biasanya nih perusahaan-perusahaan yang sifatnya TBK juga banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan investor relation ya. Manfaat hubungan dengan investor antara lain investor memperoleh informasi akurat dan jelas sesuai dengan harapan kebutuhannya, maka investor akan percaya. Jadi, yang namanya mereka menanamkan modal, pastikan mereka berharap uh, modal yang mereka kasih, modal yang mereka tanam itu bisa ditempatkan di perusahaan yang memang benefit, yang memang hidup, tumbuh dan berkembang gitu ya. Jadi mereka percaya akan hal itu gitu. Kemudian investor akan mendapatkan pelayanan informasi dari pihak-pihak yang profesional. Jadi diberikan laporan yang jelas, informasi yang jelas gitu kan. Dan investor akan bertahan sebagai pemegang saham di perusahaan. Nah, ini tujuannya karena memang sebagai penanam modal sifatnya ya kita bersumber atau berpegang dari dana yang ditanamkan oleh investor tersebut. Kegiatan apa saja dalam menjalin hubungan dengan investor? Yang pertama, mempelajari peraturan pemerintah yang berhubungan dengan informasi keuangan, bursa efek tentunya ya, undang-undangan perusahaan juga, dan peraturan tentang saham. Kemudian juga menjalin hubungan baik kepada analis, investor, pemegang saham, pihak-pihak regulator seperti pemerintah tadi ya, balik lagi kita juga ada hubungan yang satu sama lain. Oke, kemudian hubungan dengan distributor. Nah, hubungan dengan distributor ini yaitu distributor penghubung antara perusahaan dan konsumen. Jadi, perusahaan tidak langsung ke end user, tapi biasanya juga melewati pihak yang namanya distributor. Tujuan hubungan distributor apa? Memastikan produk perusahaan dapat dijual ke konsumen melalui distributor, ya, jadi kepanjangan tangan perusahaan juga. Terus memastikan bahwa pihak distributor ini memberikan rekomendasi produk perusahaan yang terbaik bagi konsumen. Jadi
Seperti kita tahu, kita pasti punya kompetitor gitu ya. Taruhlah mie instan. Mie instan tuh banyak mereknya, tapi kalau kita udah hubungan baik dengan distributor, dia bisa aja kan memberikan rekomendasi ke konsumen yang lebih utama itu mengenai produk kita atau brand kita. Nah, itu yang kita harapkan. Maka dari itu, hubungan yang baik harus bisa terjalin dengan distributor. Kemudian memastikan distributor memasang produk-produk perusahaan yang mudah dilihat dan dijangkau oleh konsumen. Nah, ini display ya. Jadi, kalau kita sudah berhubungan baik dengan distributor, mungkin kita bisa diprioritaskan. Seperti kalau misalnya di retail, itu kan rak-rak itu ada harganya sendiri ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan pendekatan agar produk kita mendapatkan display yang sangat-sangat prioritas dan bisa sangat-sangat strategis untuk dilirik konsumen sehingga produk kita yang pertama dipilih gitu ya. Nah, itulah tujuan kita untuk bisa berhubungan baik dengan distributor. Kemudian memastikan distributor mengikuti pasal-pasal dalam kerjasama dengan perusahaan. Tentunya memang ada kontrak kerjasama yang jelas ya harusnya. Kemudian manfaat hubungan dengan distributor, penjualan dan pemasaran produk berjalan dengan lancar dan menguntungkan perusahaan. Kerjasama distributor juga didasarkan pada etika bisnis yang baik dan tentunya bertanggung jawab. Ini kegiatan hubungan dengan distributor biasanya kunjungan rutin ya untuk mengecek, memonitor, terus juga melakukan survei, terus biasanya forum group discussion juga bisa. Kunjungan distributor ke pabrik ya atau ke perusahaan kita undang gitu kan, ataupun sebaliknya kunjungan perusahaan ke distributor seperti itu. Nah, kalau tadi distributor ini dengan supplier. Oke ya. Jadi supplier itu atau pemasok adalah rekan bisnis perusahaan yang menyediakan semua jenis bahan baku untuk kegiatan utama atau usaha perusahaan. Jadi sebelum produk itu jadi, maka kita butuh nih bahan bakunya. Nah, dipasok dari mana? Itu yang disebut oleh pemasok atau supplier. Nah, tujuannya otomatis membina kepentingan bersama agar operasional berjalan terus ya dengan adanya bahan baku yang disediakan oleh pemasok. Terus juga menunjukkan pada pemasok bagaimana mereka dapat meningkatkan metode produksi sehingga dapat meningkatkan juga pendapatan mereka. Menentukan juga apakah pemasok ini memikirkan kebijaksanaan dan kebiasaan perusahaan, menjadikan mitra yang baik, terus juga mempertahankan hubungan yang baik, saling menguntungkan satu sama lain pada intinya, ya. Ini manfaat-manfaatnya, terutama kita tadi yang memastikan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan agar produksi bisa berjalan secara lancar dan terus-menerus. Terus juga kegiatan dengan pemasok antara lain jenisnya kunjungan, jadi kunjungan rutin ke pemasok, terus survei juga, terus pertemuan biasanya kita undang juga. Ya dalam hal kita punya wadah untuk berkomunikasi dengan pemasok. Oke, kemudian hubungan dengan serikat pekerja. Nah, ini konteksnya biasanya perusahaan-perusahaan yang punya pekerja dengan jumlah yang banyak, seperti pabrik ya, seperti yang kita udah pernah bicarakan sebelum-sebelumnya. Pabrik yang punya jumlah pekerja karyawannya itu sangat banyak, biasanya juga ada serikat pekerjanya. Ya, jadi serikat pekerja adalah organisasi perkumpulan para pekerja atau buruh yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak para pekerja. Jadi, ini bisa dibilang perwakilan dari eh, karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja yang banyak. Jadi, untuk berkomunikasi inilah perwakilannya dari serikat pekerja, gitu ya. Berkomunikasi dengan manajemen tentunya. Oke, ini memang secara undang-undang atau secara hukum sudah dijelaskan ya pembentukan mengenai serikat pekerja ini. Jadi sifatnya nanti hubungannya komunikasi secara internal dari karyawan dan juga dengan manajemen atau top manajemen perusahaan. Pada intinya mereka tentunya meminta agar terpenuhi hak-hak karyawan secara penuh dan memiliki hubungan yang baik secara internal sehingga memberikan kepuasan komunikasi juga yang diharapkan dan tidak menimbulkan konflik. Pada intinya itu ya, kita menjaga agar tidak ada konflik karena kalau kemarin kita sudah bahas karyawan itu jumlahnya besar, walaupun suara mereka secara individu kecil, tapi kalau sudah bergabung secara besar maka potensi konflik itu bisa juga menjadi potensi menjadi krisis ya dengan adanya jumlah massa yang besar ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Pada intinya
baik itu stakeholder internal dan juga stakeholder eksternal, sama-sama penting, sama-sama publik yang tentunya memiliki kepentingan dengan perusahaan, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu kita harus bisa menjaga baik itu hubungan yang baru terjalin ataupun yang sudah terjalin. Jadi menjaga sampai dengan eh, perusahaan terus berjalan sehingga nanti dampaknya atau manfaatnya tetap mengarah kepada kepercayaan dari publik perusahaan yang berujung kepada reputasi yang baik juga bagi perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.